Sahabat Alkitab, di dalam refleksi akhir tahun dan awal tahun Lembaga Alkitab Indonesia ini, izinkan saya membaca dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 dari terjemahan baru 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat semua, kita segera mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Jika kita meletakkan momen peralihan ini di dalam rentang sejarah ribuan tahun peradaban, apalagi rentang waktu seluruh semesta ini, maka sebenarnya peralihan yang kita alami ini akan tampil bagaikan sebuah titik kecil dan tidak berarti. Namun, bagi banyak orang, peralihan tersebut mewakili harapan-harapan baru. Setelah selama setahun ini mereka hidup didera oleh banyak penderitaan dan persoalan. Sementara bagi yang lain, yang mengalami banyak kegembiraan dan mungkin keberuntungan, peralihan ini dimaknai dengan optimisme. Mereka berharap agar tahun 2024 ini mereka menghadapi dan mengalami kegembiraan yang sama. Akan tetapi bagi yang lain, peralihan ini juga berarti kecemasan baru. Sebab hidup yang memang sudah berat di tahun yang lama mungkin akan makin rumit di tahun yang baru. Siapa yang tahu? Siapa yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di tahun yang baru kelak? Bisa jadi hidup yang tampak tidak pernah lepas dari masalah, entah secara tiba-tiba atau berangsur akan membaik. Atau sebaliknya, setelah setahun lamanya kita menghadapi begitu banyak hal-hal baik. Entah secara tiba-tiba atau berangsur, semua berbalik begitu saja menjadi buruk. Kemalangan demi kemalangan datang menimpa kita. Singkatnya, optimisme atau pesimisme menjelang tahun 2024 dapat menjadi sikap siapa saja. Karena memang tidak seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Saya yakin Anda setuju dengan saya. Kita semua adalah makhluk yang terikat oleh waktu. Dan dari 3 dimensi waktu yang kita miliki, masa silam sudah selesai. Masa depan belum tiba dan kita hanya dapat menghidupi masa kini. Itu pun dengan cepat berubah menjadi masa silam. Nah, sahabat yang terkasih, Anda lihat betapa tidak menentunya hidup manusia. Izinkan saya membagikan 3 wajah ketidakmenentuan manusia itu. Yang pertama adalah bahwa hidup kita ini bersifat fluktuatif. Artinya dia naik dan turun tanpa ada kepastian. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Ada kalanya kita sedih dan berduka, tetapi di saat yang lain kita senang dan bersuka. Ada saat kita sekuat besi, di saat lain kita selemah kapas. Ada masa kita punya banyak hal, tetapi di masa lain kita habis-habisan. Nah, fluktuasi ini terus kita alami sampai akhirnya dia menjadi sebuah garis lurus yang bernama kematian. Itulah manusia. Betapa nestapannya hidup manusia yang habis hanya oleh usaha untuk terus bertahan di dalam fluktuasi semacam ini. Bekerja sekeras mungkin, walau tahu bahwa semua hasil kerja itu tidak akan dibawa pergi saat kita mati. Berusaha sekuat tenaga, sekalipun kita tahu persis bahwa suatu saat kita akan memasuki masa letih karena usia yang menua. Nah, wajah yang kedua adalah apa yang saya sebut liminalitas. Apa itu situasi liminal? Liminalitas adalah sebuah situasi ambang batas. Bagaikan kita tengah berada di sebuah jembatan di antara satu sisi di belakang dan sisi lain di depan. Dia adalah sebuah situasi padang gurun seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang lama sudah berlalu,
namun yang baru belum datang. Perbudakan di Mesir sudah selesai, tetapi tanah terjanji belum dimasuki. Nah, contoh yang terbaik situasi liminal ini adalah masa pasca pandemi yang tengah kita hadapi, bahkan sampai hari ini. Pandemi COVID-19 tampaknya sudah selesai, tapi sebuah kehidupan normal yang benar-benar baru ternyata belum tiba juga. Masih membingungkan dan tidak menentu. Sesekali muncul juga kekhawatiran apakah pandemi ini akan muncul dan tampil kembali ke permukaan. Nah, itulah situasi liminal. Dan kita menghadapi situasi liminal di dalam 1001 bentuk. Menanti kelahiran, situasi setelah kekasih meninggalkan kita, atau mungkin menunggu giliran berobat ke dokter, berada di bandar udara transit dari satu penerbangan ke penerbangan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, situasi-situasi semacam ini tentu membangkitkan kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan. Ada rasa gembira kadang, namun kegembiraan yang bercampur kecemasan. Takut, tetapi juga sekaligus kita ingin cepat selesai. Akhirnya wajah yang ketiga dari ketidakmenentuan itu adalah wajah kerapuhan. Kita menjalani seluruh hidup kita dalam kerapuhan. Kita mudah terluka dan tersakiti oleh apapun dan oleh siapapun. Demikian juga kita mudah menyakiti orang lain. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa kita aman-aman saja. Bahkan saat kita pergi ke sebuah tempat yang sangat dekat dari rumah kita. Nah, saudaraku, ketahuilah bahwa 3 wajah kemanusiaan ini harus selalu kita hidupi. Fluktuatif, liminal, dan rapuh. Termasuk juga ketika kita memasuki tahun 2024 yang baru ini. Tidak ada pilihan lain selain kita menghayati kemanusiaan kita yang terbatas dan dibatasi oleh waktu itu. Kemanusiaan yang fluktuatif, liminal, dan rapuh ini. Mari kita rayakan kehidupan yang fana ini dalam pelukan kasih Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Sabda Allah yang tadi saya bacakan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nas ini kerap dipergunakan di saat-saat peralihan waktu seperti yang tengah kita alami sekarang. Seolah-olah kata yang lama menunjuk pada tahun yang lewat dan kata yang baru menunjuk pada tahun yang baru. Nah, cara memaknai ayat semacam ini tentu bisa dipahami, tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya nas ini tidak sedang berbicara tentang peralihan waktu sama sekali. Yang hendak dikatakan adalah karya pendamaian Allah melalui Yesus Kristus menciptakan sebuah kenyataan baru bagi segenap ciptaan. Ciptaan yang lama, yang dikuasai oleh dosa, tetapi yang masih terus Allah cintai dan hargai itu. Ternyata tidak sempurna, walaupun tetap menunjukkan kebaikan dan keindahan. Terlepas dari dosa manusia yang sudah menjauhkannya dari Allah dan yang berimbas pada rusaknya seluruh ciptaan. Ternyata rahmat Allah jauh lebih besar dan lebih berkuasa daripada kuasa dosa. Dan pendamaian yang Allah anugerahkan melalui Kristus meliputi seluruh ciptaan. Itu sebabnya Paulus memakai istilah yang sangat unik, ciptaan baru. Nah, hal ini mengingatkan kita pada Wahyu 21 ayat yang kelima, ketika dari atas tahta Kristus berkata demikian, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Seluruh ciptaan diperbarui oleh kuasa kasih Allah melalui Kristus. Nah, ada 2 catatan penting di sini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang yang diperdamaikan dengan Allah menjadi bagian dari ciptaan baru itu.
Jadi ketika Paulus berkata siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, maka yang dia maksud adalah bahwa orang itu menjadi bagian dari seluruh ciptaan baru yang Kristus kerjakan. Nah, catatan ini penting untuk menghindari individualisme yang menyangka bahwa menjadi ciptaan baru itu adalah urusan saya dengan Allah. Dan itu cara berpikir yang keliru. Ketika saya diselamatkan, itu artinya saya menjadi bagian dari realitas baru yang meliputi segenap ciptaan. Itu sebabnya di dalam salah satu teks berbahasa Yunani dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini dipakai kata panta, yang sebenarnya menunjuk bahwa segala sesuatu itu dijadikan baru. Dan dengan itu sangat dekat dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat yang kelima. Segala sesuatu. Bukan hanya orang per orang secara individual. Nah, catatan yang kedua adalah bahwa yang baru itu dikatakan sudah datang. Sudah terjadi di dalam Kristus. Sekalipun tentu masih akan mencapai pemenuhannya kelak di saat akhir. Keselamatan bagi seluruh ciptaan itu sudah mulai berlangsung di dalam Kristus yang mati dan yang sudah bangkit itu. Nah, jadi sahabat sekalian, pernyataan indah Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini adalah sebuah kepastian bahwa kita sudah berada di dalam anugerah keselamatan. Dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari kita. Maka di ayat berikutnya yaitu ayat 18, Paulus menegaskan demikian. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi inilah rahmat dan anugerah ilahi. Sebuah pemberian yang pasti dan teguh. Dari Allah asalnya. Sahabat sekalian, kita menghidupi dua realitas. Yang pertama adalah realitas rahmat, yaitu bahwa kita telah ditebus dan diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengannya kita dipersatukan bersama dengan seluruh ciptaan baru itu. Realitas rahmat itu sifatnya tetap, pasti, dan memberikan jaminan. Dia tidak bergantung pada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang fluktuatif ini. Sebaliknya rahmat Allah mendefinisi hidup kita. Memastikan siapa kita di hadapan Allah. Yaitu sebagai sahabat-sahabatnya yang sudah diperdamaikan dengannya oleh Kristus. Tetapi ada realitas kedua, yaitu realitas ketidakmenentuan hidup yang fluktuatif, liminal, dan rapuh ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru belum datang. Hidup serba tidak menentu, karena kefanaan kita membuat kita tidak paham masa depan dengan pasti. Ketahuilah bahwa hidup di dalam realitas rahmat ternyata tidak membuat realitas ketidakmenentuan ini kemudian menghilang begitu saja. Sama sekali tidak. Kita harus tetap menjalaninya. Hidup tetap penuh gumul dan juang. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita dapat menjalani ketidakmenentuan itu di dalam kepastian rahmat Allah. Bersama Allah memang tidak membuat hidup jadi nyaman, tetapi yang pasti kita aman. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tetapi ada satu jawaban yang tidak perlu lagi dipertanyakan, yaitu bahwa kita menjadi bagian dari ciptaan baru di dalam Kristus. Maka sahabat Alkitab, izinkan saya berucap, selamat memasuki ketidakpastian di dalam kasih sayang ilahi yang pasti itu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Berkat Kristus mendekap saudara sekalian. Amin.
Melalui firman-Nya kita diselamatkan. Percaya dan baca firman supaya kita bisa hidup di dalam Kristus. Saya tidak mau. Kenapa tidak? Karena saya masih mau makan orang. Saya tidak mau. Kenapa tidak? Karena saya masih mau makan orang. Cara hidup manusia Asmat waktu itu kan ya tidak mengenal kasih. Istilahnya orang apa dalam keadaan primitif. Dari kampung yang satu serang kampung satu, kalau sudah bunuh berarti makan daging manusia sesamanya. Itu kehidupan manusia orang Asmat dulu. Dan budaya yang kami miliki waktu itu, orang tua-tua dulu kan, orang tua laki-laki itu siap untuk berperang. Tidak boleh kerja, yang kerja perempuan. Kalau ada orang yang tidak dikenal oleh mereka, kita anggap itu mangsanya untuk mereka bunuh dan makan. Setelah Injil, ya misi bawa datang Injil, berita kabar baik tentang keselamatan manusia itu kan orang Asmat ini berubah secara drastis. Jadi mereka tinggalkan kejahatan yang dulu mereka lakukan. Semuanya berubah karena dengan kuasa Injil begitu kuat, akhirnya mereka lepaskan dan tinggalkan kebiasaan lama itu. Dan bapak-bapak yang datang, ibu-ibu yang datang untuk saya harus jangan membunuh, jangan makan orang. Jadi di kampung-kampung di pedalaman sana itu mereka tidak pakai Alkitab. Alkitab mungkin satu yang dipakai oleh biasanya orang yang pimpin ibadah itu dia sendiri yang pegang, ya, sedangkan yang lain tidak punya. Kita di rumah cumanya ada Alkitab yang sudah peninggalan. Belum pernah kita pegang Alkitab yang baru. Sekitar 80% jemaat kami tidak memiliki Alkitab. Orang Asmat sangat butuh Alkitab itu. Mereka mau belajar untuk merubah cara hidup mereka untuk lebih dekat mengenal Tuhan seperti itu. Komitmen, kepastian bahwa Bapak dan Mama akan mendidik adik-adik, anak-anak kita untuk mengenal firman Tuhan. Dengan adanya Alkitab ini, kami sangat berterima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia Bakat Donatur, dan harapan kami dengan adanya Alkitab Jemaat ini lebih takut akan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk pihak Lembaga Alkitab Indonesia, juga para pendeta dan pastor yang ada di Asmat yang membantu pihak Lembaga Alkitab Indonesia untuk meneruskan Alkitab ini sampai ke tangan umatnya. Kami mewakili teman-teman juga menyampaikan profisiat dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman dari Lembaga Alkitab Indonesia dan semua donatur yang telah berkontribusi sehingga tersedia 30-an ribu Alkitab. Natal dan Tahun Baru akan pakai Alkitab baru. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami dari Distrik Akar Kabupaten Asmat sudah menerima Alkitab. Terima kasih. Terimalah salam khas dari Asmat, Dormomo.